Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Pernah. Apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada? Ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui. Iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Adianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini hadir. Dengan ini masukkan. Ruiz Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Sedang fotokopi. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso. Hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib. Ya. Kemudian Muhammad Rois. Bana Bayu Wibowo. Ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini yang hadir. Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afinuddin.
Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar ya. Kami mohon apabila diperbolehkan kami juga ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di Ya. persidangan ini yang mulia. Ya, itu pasti Pak, ya. Pasti karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar gitu. Ya, untuk yang belum didaftar majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta, ya. Ya. Ya, Mohon izin yang mulia. Ya. Apabila memang belum memenuhi legalitas, mohon untuk dikeluarkan dulu dari persidangan yang mulia. Ya, silakan dicek dulu ya. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berdalam lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman beberapa komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana dan apa saja yang menjadi isi hati dari teman-teman kita ini. Di sini teman-teman disampaikan oleh teman kita Iwan. Di sini dia berpendapat sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi untuk mempertahankan kebohongan, ruwet-ruwet dan dungu. Teman-teman, Mulyadi memberikan tanggapannya, pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Teman-teman, kita lanjutkan. Di sini Fatriat memberikan tanggapan tingkat ijazah Gibran harus dimakzulkan secepatnya. Di sini juga teman-teman Margo Tomo memberikan tanggapannya, segera tangkap Pak Hakim Jokowi, itu jelas ijazahnya palsu, pastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Teman-teman, kita lanjut. Safawi Ari memberikan juga tanggapannya, benarkah jika benar rakyat akan senang? Supaya drama nggak berkepanjangan, situasi tidak selalu gaduh, emek hanya gara-gara satu orang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nursida Barlian memberikan tanggapannya, kebohongan harus bertindak sesuai keadilan. Jokowi harus dihukum seadil-adilnya atas korban yang sudah menderita seperti Pak Bambang Tri dan yang lainnya untuk mempelajaran dunia pendidikan dan mafia penegak hukum. Teman-teman Musli Chen memberikan juga tanggapannya, semoga menyala News benar-benar menyala sampai kapanpun dan tidak pernah padam karena kezaliman para pejabat biadab. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tatang Tendra memberikan opini cerdasnya, teman-teman. Kurang bukti apalagi wahai para penegak hukum yang kami hormati, yang kami bayar dari pajak kami. Sekalipun tanah kecil kami kering tidak bisa dipakai bercocok tanam, rumah kami reyot, namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suhardi memberikan juga tanggapannya, serapi apapun bangkai akhirnya baunya tercium juga, itulah ijazah Mulyono. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini teman kita Bandel pun memberikan tanggapannya, seorang pembohong akan dibela para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, didoakan para orang baik munafik, dan dikendalikan para iblis. Saya yakin tidak ada satupun manusia yang kebal sama hukum, salam waras. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Reni Hasriani memberikan tanggapannya, bagus, tunggu apa lagi, tangkap penjarakan tuh Pak Hakim, sita harta kekayaannya, uang hasil korupsi, semua yang terlibat juga penjarakan. Jangan lama-lama nanti kabur, uang di luar negeri sita, buat menutupi hutang negara, jangan rakyat menutupi hutangnya.
Ya teman-teman, Tatang Hatta memberikan juga tanggapannya di sini. Dia berpendapat kalau kita baca Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa kebohongan sekecil apapun akan Allah perlihatkan. Begitu pula sebaliknya, kebenaran akan Allah perlihatkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Gondol Simti memberikan juga tanggapannya setelah sidang ijazah palsu Jokowi selesai di sidang, lanjut ke sidang para menteri yang koruptor yang menyebut nama Jokowi. Jokowi harus dihadirkan di persidangan, kalau tidak rakyat akan demo. Teman-teman, Tuang Nayung juga memberikan tanggapannya di sini. Orang yang suka berbohong akan repot buat dirinya sendiri. Percayalah, seperti penyakit yang menderita manusia itu akibat dari perbuatannya sendiri. Ya teman-teman, kita lanjut. Infinix Smart 8 memberikan tanggapannya, si Owi memang sangat keterlaluan, harus disita seluruh harta selama dari walkout sampai Presiden Indonesia. Malu seumur hidup karena ulah si Owi. Teman-teman, kita lanjut. Dwi Sipurjianto memberikan tanggapannya, jika ijazah Joko Widodo palsu, harusnya Pak Prabowo perintahkan Jaksa Agung untuk menangkap Joko Widodo. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Swet Trimo memberikan tanggapannya. Seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi, keluarga rezim pelaksanaan KKN, perusak konstitusi, terkorup nomor 2 di dunia. Di sini juga teman-teman Yuli 1 memberikan tanggapannya, mari aparat semua jujur dan berintegritas serta adil agar negara dan rakyat Indonesia jaya dan makmur merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Darniar memberikan tanggapannya, emang palsu ijazah Jokowi. Terima kasih yang buat ijazah Jokowi udah jujur, itu bagus, udah bantu rakyat. Moga jangan takut kita harus berantak ijazah palsu untuk menjawab. Ya teman-teman, kita lanjut. Miss Ruki memberikan tanggapannya di sini, sudah nyata palsu ijazah Mulyono. Tunggu apalagi, sepantasnya diadili Mulyono, tidak usah lama-lama, bosan kami. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mbah Budi, alhamdulillah wakuja. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nahel Lake memberikan tanggapannya, terima kasih telah terungkap dengan jelas kasus ijazah palsu Bapak Jack. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Robi memberikan tanggapannya teman-teman, alhamdulillah kebohongan Jokowi terbongkar, kebenaran menemukan jalannya, semoga Indonesia makin baik dalam menegakkan hukum, kemenangan seluruh bangsa Indonesia merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Hairudin memberikan tanggapannya, rakyat kecil semua terlibat terkait ijazah Jokowi dan rekayasa kesetaraan dokumen Fufu-Fafa harus diperiksa dan diadili. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Fahroji. Jadi gimana tanggung jawab Jokowi selama 10 tahun? Negara kalau bisa lulus ijazah palsu ini, republik bukan melamar di pabrik ijazah palsu kok buat daftar presiden gila ini. Teman-teman, kita lanjut. Herix Gar memberikan tanggapannya teman-teman, kalau punya ijazah asli sebetulnya tidak perlu ada sidang, tidak perlu bayar pengacara, tinggal tunjukkan periksa oleh dua belah pihak, saksi oleh wartawan, beres. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Kusnadi Duyeh memberikan tanggapannya teman-teman, harus dibongkar kebohongan ijazah palsu Jokowi. Orang yang membantu kebohongan segera sadar untuk kebaikan bangsa ini, keluar dari kelaziman. Allahu Akbar. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini catatan kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI Harga Mati.